kayak sabun itu ya, kalau kita mandi sabun ya, kita tuh nggak pakai sabun cair itu juga. Oh, jadi pakai apa kan? Kayak sabun batang lagi. Oh, sabun batang. Nah, itu dia. Percuma tuh kan mandi di laut, tapi kan Tetap. boleh oh ya hukum benar. Nah, itu dia ya. Udah pastinya itu dia. Udah pastinya. Meskipun kita mau pakai apa juga tetap aja. Tapi keseringan mah anak juga mungkin ya karena mau soal nyuci atau gimana ya yang nyuci juga ya yang kita pakai juga sih, kadang kita cuci yang kita pakai juga kadang ya nggak tiap hari atau berapa hari kita ganti baju juga. Kan Kang selama di lautan itu mungkin adalah beberapa hal yang mungkin yang namanya di lautan kan adalah ya hal-hal ganjil di luar kayak yang tadi Akang ngobrolin, kayak misalkan chaosnya di kapal ini mah alamnya lah Kang, kasarnya kayak misalkan apalah di luar chaosnya di dalam kapal itu kayak gimana sih Kang? Jadi kalau di kapal itu ya, yang saya alamin gitu ini mah ya, kita itu dipantang, ibaratnya pantrangan gitu ya. Pantangan Kita aja ya nggak boleh bersiul, di tengah laut. kita nggak boleh itu, nggak boleh kayak mainin air di persik-persik ke air itu nggak boleh, gitu kan. Jadi kenapa misalnya kita nggak boleh bersiul gitu ya? Itu bersiul itu kayak kita ngundang apa ya? Disebutnya kayak ngundang badai lah kita gitu kan. Nah, kalau misalkan kita contoh kayak nggak boleh percikin air, jadi gimana ya, ada kepercayaan sih ya di daerah Maluku gitu ya. Kepercayaan di situlah Nah, kayak iya gitu dia kan, malahan ya sempat sih, bukan saya sendiri gitu ya, mungkin yang lain juga yang pernah lah gitu ya, dia seangkatan sama saya gitu ya, yang ngelihat gitu ya. Kalau anak-anak sih ya disebutnya kayak gimana, kayak ikan paus mungkin. Tapi Akang pernah mengalami hal itu Akang? Ya selama di kapal itu Akang pernah ngalamin kayak misalkan entah itu mungkin paus besar atau ombak yang memang badai banget apa kayak gimana Kang? Pernah sempat mengalami belum? Kalau soal itu ya, jadi disebutin emang kayak ikan paus itu ya. Memang Akang sempat mengalami itu? Gitu, iya. Emang sempat kita lihat sama mata kita sendiri gitu kan. Jadi kepercayaan gitu, kepercayaan orang di situ gitu ya, kita juga dikasih tahu sama senior, kalau emang kan ada ikan itu, kalau pancingan kita nyangkut ke ikan itu, udah mending lepas aja. Oh, lepas aja. Jangan berani-berani kita tarik atau gimana, yang ada malah kita yang celaka gitu. Nah, kalau soal badai, kalau soal gimana, kita pun sering, mau itu pun lagi posisi lagi badai, mau hujan, mau petir, tetap mancing. Itu mah hal biasa aja. Hal biasa, udah biasa, mau badai segimanapun badai, tetap kita harus mancing. Soalnya kan kita kan di situ kan taruhannya kan nyawa juga gitu kan. Kita nggak boleh lah sambil bermain-main atau sambil berleha-leha gitu kan. Pokoknya tujuan kita ya satu lah, pokoknya kerja udah itu aja. Oke Kang, jadi apa sih yang bisa sampai Akang pikirkan, Akang bisa sampai melarikan diri pada saat itu? Nah, kan udah 4 bulan nih ya. Nah, 4 bulan selama terombang-ambing lah di lautan, Akang 4 bulan itu. Jadi kan memang kata Akang tadi setiap 6 bulan itu si perahu itu berlabuh Kang. Betul. Mendarat. Betul. Nah, terus Akang bisa sampai memutuskan untuk wah, aing kudu kabur ya di dia anjir. Tah Akang kumaha Akang eta bisa kepikiran gitu tah? Ya singkat cerita lah gitu ya. Saya kenal sama seorang yang benar-benar friend sama saya lah. Dan dia itu baru lah gitu kan ya, disebutin baru ya, nggak kerasa baru kenal di situ juga. Nah, di situ juga gitu kan, baru kenal, mungkin ya nanti juga bakal ada lah gitu ya, orangnya bakal datangin saya ke sini gitu kan ya, bakal diundang sama saya ke sini gitu kan ya. Mungkin udah nggak kerasa lah, udah 6 bulan lagi gitu ya, saking udah terbiasa lah ya. Kita sandar lah kita ke pulau terdekat, yaitu di Pulau Dobo. Pulau Dobo itu daerah mana Kang? Maluku juga. Maluku. Oh, ngasih ke kebetulan kan saya juga kan mancing di daerah Maluku kan. Jadi kata Akang tadi memang ketika berlabuh itu ke pulau yang paling terdekat, dan yang paling terdekat itu Pulau Dobo. Betul. Namanya Pulau Dobo itu kan. Kita itu ya, saya dekat lah sama yoga itu kan ya. Nah, Akang dalam pelarian itu memang Akang direncanakan, oh saya ketika mendarat ke daratan nih saya harus kabur karena saya sudah anjir muak lah kasarnya kan gitu Kang,
Akang tuh berapa orang sih Akang merencanakan itu teh? Saya sebenarnya saya jujur ya, pribadi saya sendiri, saya meskipun pas pertama nyandar ke Pulau Dobo nggak ada buat pemikiran buat kabur. Tidak ada kepikiran aja. Nggak ada buat pemikiran. Jadi kita itu pas nyandar lah di ibaratnya gitu ya, kita nyandar ke Pulau Dobo gitu kan. Jadi memang di Pulau Dobo itu Akang pas nyandar teh bebas itu mau melakukan hal apapun. Nah, berapa lama itu teh Kang pas nyandar itu teh? Paling saya di Pulau Dobo saya nggak terlalu lama sih. Kan rencananya gini kan, kebetulan kan itu kan pas bulan Desember juga. Pas bulan Desember. Nah, rencananya itu anak-anak itu kan mau. Akang tapi bisa tahu bulan Desember itu dari mana Kang? Ya kan dari pas nyandar. Jadi pas nyandar itu memang dikasih tahu sekarang bulan Desember atau? Itu dia. Betul. Kan rencana kan saya kan berangkat itu kan bulan Juni gitu kan. Tadi kan kata Akang selama di laut teh Akang nggak tahu jam berapa, bulan apa, hari apa, Akang nggak tahu sama sekali. Tidak tahu itu. Sama sekali tidak tahu. Tapi pas setelah ke daratan ke Pulau Dobo itu Akang tahu Akang itu hari apa, bulan apa, jam berapapun tahu meureun Akang ya. Karena kenapa? Karena handphone pun yang tadinya disita dikasihin lah. Dikasihkan. Ya, kita pas kita udah nyandar ya. Udah nyandar, pas besoknya pas udah siang kita itu kayak dibawa ke klinik lagi. Semalam Akang di Pulau Dobo itu teh? Iya. Enggak semalam, kita rencana itu kita mau tahun baruan di Pulau Dobo itu. Oh, memang mau rencana tahun baruan di Pulau Dobo. Iya, kan kita dikasih tahu kan pas kita misalkan mau ke Pulau Dobo itu, kita itu dikasih tahu sama Tekong. Udah semuanya tarik jangkar, kita nyandar. Karena kita mau tahun baruan lah di Pulau Dobo. Singkat cerita aja gini ya. Kita ya senang sih pasti iya gitu kan. Oh, ngerasain juga gitu kan tahun baruan gitu kan. Di darat di tahun baruan. Nah, itu juga betul. Jujur aja saya pribadi ya sedih senang adalah bisa lihat daratan. Nah, gitu kan. Itu dia betul. Jujur aja saya pribadi gitu ya. Selama 6 bulan ini di tengah laut ya kan. Di tengah laut orangnya itu aja. Ketemunya itu aja gitu kan. Semenjak nyandar ke Pulau Dobo, sujud syukur saya beneran. Jujur sempat bukannya saya cengeng atau gimana ya, tapi ya emang ini pribadi saya sendirilah, pengalaman saya gitu ya. Sempatlah hampir netesin air mata gitu kan ya. Di situ kan saya pengen gitu kan cepet-cepet ngubungin yang di rumah gimana kalau ya yang di rumah. Karena kan tidak memegang handphone sama sekali ya pas di lautnya. Jadi pas ketika datang ke daratan, wah pengen banget ngabarin orang-orang yang di rumah. Udah gak sabar saya. Di situ kan. Udah benar-benar gak sabar saya benar-benar pengen. Jadi Akang pas turun ke Pulau Dobo itu tidak terpikirkan, saya mau kabur dari sini nih. Gak ada. Nah, terus hal apa yang bikin Akang bisa berpikiran saya harus kabur nih di sini? Tah apa Kang itu teh sih? Nah, gitu ya. Jadi gini ya, singkat ceritanya aja ya. Saya pas pertama kali nyandar gitu ya, pertama kali mincek daratan ya. Saya ngebahas diri saya pribadi dulu ya sebelum ke sampingan yang gitu ya. Udah sujud syukur lah. Sempat saya ya disebutinnya bukan saya cengeng atau gimana gitu ya. Hampir ya nangis lah, pokoknya kan saya kan di situ ya hampir mungkin ya udah mau menjelang pagi mungkin ya udah disebut ya subuh lah gitu ya. Meskipun saya nggak tahu di sini jam berapa ya. Kepengen saya mah ya, pokoknya cepet-cepet siang lah, biar supaya saya bisa ibaratin mah mincek itu daratan gitu. Saya nggak ada kepikiran bahwa handphone bakalan dikasih enggak ada sama sekali. Singkat cerita saya nyandar lah itu dia gitu kan, udah menjelang siang juga ternyata rombongan saya itu dibawa kayak ke klinik lagi. Oh, ke klinik itu untuk berobat atau apa Kang? Itu dia buat berobat. Karena penyakit yang di laut itu disebutnya beri-beri. Oh, beri-beri itu kayak gimana sih? Jadi kayak pembekakan gimana? Ya kayak kalau disebutnya kaki gajah. Borok gitu Kang, borok apa? Jadi kayak nanahan lagi, pokoknya bengkak aja kaki itu. Itu bahaya, itu benar-benar bahaya. Itu kalau udah lewat perut ke atas udah kebanyakan lewat aja kan? Lewat aja. Kebanyakan enggak bakalan inilah. Tapi alhamdulillahnya kebanyakan malah ya jujur saya pribadi saya terbuka lah di sini ya. Saya udah hampir betis lah ada. Oh, Akang sempat mengalami si penyakit beri-beri itu teh. Saya terbuka lah di sini lah gitu ya. Saya sempat lah mengalami sebetis lah, saya udah kaki kayak
gajahan gimana. Itu udah bengkak, bener-bener bengkak, disebutnya itu beri-beri kan kalau dari pelayaran itu gitu kan. Jadi Akang ke klinik berobat. Nah, sampai di klinik itu kan Akang berobat nih. Setelah berobat itu terus Akang ngapain lagi kan? Nah, selama berobat itu saya masih belum ada kepikiran buat kabur gimana. Soalnya kan ke tahun baru itu perkiraan antara 4-5 harian lagi adalah buat ke tahun baru itu gitu kan ya. Oh, masih lama itu ke tahun baru teh. Juga iya. Cuman kan saya kan udah ke klinik, balik lagi ke kapal kan. Ke kapal, udah di kapal ya kita ngobrol-ngobrol sama ya mungkin ya karena udah saling tahu, saling kenal juga kita ngobrol-ngobrol. Adalah ini yang namanya yoga ya, tahu lah nanti juga kan yoga, dia nyamperin lah ke saya gitu. Jadi teman Akang teh si Oga ya Kang ya. Nah, itu dia. Nah, Akang teh apa sih yang memutuskan untuk di pikiran Akang memutuskan untuk bisa melarikan diri di kapal itu kayak gimana sih Kang? Yoga itu kan Minum dulu Kang. Oh, ya, saya minum dulu ya. Jadi gini, yoga itu kan nyamperin lah ke saya gitu kan. Udah bilang nggak kasihan lah sama badan sendiri gitu kan. Dia bilang udah kita kabur. Kita kabur dari sini. Saya bilang kan, duit dari mana? Posisi aja kita mau ngomongin yang di rumah aja. Kayak gimana gitu kan. Udah. Tapi Akang pada saat itu udah pegang handphone Kang? Udah pegang handphone. Udah. Kebenaran lah mungkin ya nasib ya, mungkin ya lagi baik lah ke kita gitu kan ya. Tekong pun ngasih lah bon-bonan, ibaratnya dia ngasih, jujur aja di sini ya, dia ngasih 500.000 ke kita per orang itu buat selama kita di daratan. Supaya kita bisa disebutnya apa, ngerasain tahun baruan lah di daratan lah, kita buat bisa ngomongin ke orang tua atau gimana. Belilah kita di sana kartu baru gitu. Nah, jadi Akang langsung sama si Oga ini berdua Akang. Saya cuma berdua. Oh, langsung Akang memutuskan untuk lari dari kapal itu. Nah, perjalanan Akang selama pelarian itu seperti apa sih Kang? Nah, saya itu ya pas saya kan cuma pegang 500 juga 500 gitu ya, cuma dikasih bulan 4.000 gitu ya. Saya juga belum sempat keinget omongan dia gitu ya. Oh, jadi nggak terlalu fokus ke omongan yoga itu bilang ayo kabur enggak. Saya masih fokus, tujuan saya ngubungin orang tua saya, gimana sih kabar dia gitu kan. Saya udah tahu kabar dia, ditelepon ya bangga ya, senang lah gimana lah ya dengar keluarga di rumah baik-baik aja gimana gitu dia kan. Nah udah ya semua itu sama yoga pun kayak gitu. Udah telepon udah beres sama keluarga kan. Nah yoga nanya lagi gitu kan, gimana Hen, udah siap nggak, ayo kita kabur gitu kan. Ya ayolah, udah tahu kayak gini gitu kan, cuman siap nggak resikonya. Andi tahu sendiri gitu kan, kalau kita kabur resikonya kayak gimana. Ya ayo lah kalau kayak gitu kan. Saya diibaratin orang tua juga udah pas saya cerita tentang saya di kapal udah nggak sak gitu kan. Nah jadi Akang ketika Akang udah kompromi sama si Yoga, Akang langsung memutuskan untuk kabur aja. Nah itu tuh yang langkah awal Akang lakuin teh, kabur teh kemana dulu Kang untuk bersembunyi kan? Itu kan di Pulau Dobo tuh kecil banget ya Kang ya. Ya mungkin saya juga nggak tahu Kang. Di Pulau Dobo itu kan mungkin sepulau gitu. Nah Akang yang awal Akang pelarian itu kemana dulu Akang perginya? Nah, kalau itu ya disebutnya hutan tapi udah bukan hutan gitu kan. Tapi itu ya masih kayak kebun lah mungkin gitu ya. Saya ya lari lah sama juga, yang penting kita jauh aja dari kapal. Nah itu ya. Tapi tetap kita mau 1 hari pun tetap kita di situ lagi di situ lagi gitu kan. Ceritanya kita ya kabur lah, yang penting kita jauh dari kapal aja gitu kan. Kita menjauh dari kapal, kita tidur lah sampai kita disebutin apa ya, tidur disebut hutan tapi udah bukan hutan, kayak pertanian tapi udah bukan pertanian gitu kan. Jadi Akang udah tahu lah resikonya untuk kabur dari situ teh apa aja udah tahu lah. Tapi Akang tetap nekat aja ingin kabur aja di kapal itu. Nah itu karena saya udah benar-benar yakin gitu kan. Udah kedua kan saya juga kan omongan orang tua udahlah mending balik gitu kan. Balik daripada diterusin kayak gitu. Tapi sisi lain si Tekongnya nggak bisa. Ya jadi satu-satunya jalan Akang untuk pulang ke rumah tuh meskipun tidak tahu jalannya seperti apa, kabur aja. Intinya kabur gitu. Jadi saya sama ibu itu hampir 2 hari adalah 2 hari kita itu meskipun
uang 500.000 itu ibaratnya gimana ya, udah habis lah mungkin ya sama buat ngabarin ke keluarga atau misalkan ya buat kita ibaratnya senang-senang dulu lah. Nah, Akang langsung kan persembunyian Akang pertama teh di mana, Kang? Nah, 2 hari kita itu jujur aja ya. Ini saya 2 hari itu kita tidur di kebun. Di kebun. Uang saya sisa antara 150 lah, ada 150 yoga uang sisa antara 200-300an mungkin dia juga udah nggak bilang gitu ya. Kita itu ya beli makanan langsung kabur kayak ke hutan lagi. Jadi sebenarnya kebun lah. Jadi Akang pas di Dobo itu, tapi si kapal Akang tahu atau si kapalnya tahu, Akang masih tahu udah pergi atau masih di Pulau Dobo itu Akang ya, tahu? Pasti tahu. Soalnya kan kenapa setiap mau malam pasti semua pada balik ke kapal. Oh, tah kan Akang itu kan pasti si kapal itu nyari-nyari Akang nih kan. Nah, Akang kan lari ke hutan. Memang tidur di hutan, makan di hutan seadanya kan Akang otomatis takut nih mau keliling-keliling Dobo tuh karena takut ketahuan sama si kapal ini. Nah, Akang memang bersembunyi benar-benar di hutan. Benar-benar sembunyi di hutan. Makanya kita ngandelin uang yang seadanya itu. Sampai akhirnya kita ya disebutnya kalau di sini ya disebutnya petani mungkin ya. Orang situ datang lah. Ada dia ngelewat, kita ya mungkin ya saya juga nggak ini ya, kita ada uang juga sedikit gitu ya. Kita mau ke kota kita takut gitu kan. Nah, Kang selama Akang di hutan 2 hari ini kan nemuin kayak binatang buas atau kayak apa harimau atau gajah meren? Kalau kayak binatang buas nggak ada sih. Paling ya mungkin ya kayak suara-suara ya yang gitulah, mungkin yang umum lah. Jurig merenya kah? Ya mungkin cuman ya pemikiran. Nah, Akang nggak sepaduli merenya eta mah. Udah nggak ada pemikiran gimana, malahan pas malam juga ngobrol sama dia enggak gimana ini kita mau. Jadi Akang teh pas di hutan tidur benar-benar beralaskan tanah gitu kan ya? Atau hujan kehujanan, panas kepanasan kasarnya di dalam hutan itu teh? Udah real 100%. Disebut, tapi alhamdulillah kita enggak kehujanan gitu kan. Nah, pada mungkin pas waktunya Akang bisa keluar dari hutan itu kayak gimana, Kang? Nah, bisa keluar di hutan, Akang mungkin tidur di mana setelah dari hutan itu kan 2 hari kata Akang tadi. Nah, setelah dari hutan itu Akang kemana lagi, Kang? Nah, itu dia yang saya tadi ceritain. Adalah kebetulan mungkin ya itu ya kata saya juga ya mungkin itu ya udah memang takdir Tuhan berarti kan. Akang dia dipertemukan dengan itu orang dia. berarti. Iya. Saya rencananya saya bilang cuma mau minta minum doang gitu kan. Ke petani itu teh. Betul. Orang itu gitu kan. Saya juga nggak ngerti bahasanya dia kayak gimana. Tapi orang itu bisa bahasa Indonesia, Kang? Seenggaknya dia ngerti lah bahasa kita. Tapi bahasanya pas ngobrol sama Akang Indonesia atau bahasa Indonesia juga. Bisa. Dia bahasa Indonesianya logat-logat orang Dobo kayak gimana sih orang pedalaman orang Dobo kayak gimana gitu. Cuma dia ngerti juga gitu kan. Karena dia udah terbiasa juga mungkin kan kayak gitu kan. Dia bilang gitu. Tapi pakaian normal, Kang, gitu, Kang. Maksudnya pakaiannya mah ya nggak siga pakaian orang Dayak atau kumaha gitu. Normal. Masih normal. Nah, Kang, setelah Akang ketemu sama si bapak itu, Akang dibawa kemana? Terus gimana cara Akang bisa pulang ke Bandung tuh kayak gimana? Jadi gini, mungkin saya udah karena dia niatnya baik mungkin ya, karena dia juga udah mau ngasih air gitu kan. Jadi saya udah putusin buat ikut lah sama dia. Dan akhirnya ya Yoga pun juga ikut sama dia. Dan kita pun enggak langsung dibawa ke kota, enggak. Kita pun ya dibawa mungkin ke tempat kayak perdesaan lagi kayak gimana, tempat-tempat terpencil mungkin gitu ya. Nah, mulai di situlah kita ditanya benar-benar gitu kan. Kalian kenapa gitu kan, kalau dari bahasanya kita gitu ya. Ya saya ya udah jujur aja di situ kan, daripada saya misalkan berbelit-belit harus gimana gitu kan. Saya jujur aja di situ. Akang jujur aja, Akang pelarian dari kapal cumi aja kan. Saya dari Bandung, gitu, dari Cirebon gitu kan. Kita emang niat rencana pengen kabur dari sini. Pengen pulang ke Bandung aja. Pulang ke Bandung. Nah, Akang caranya kayak gimana kan? Kasarnya Akang uang nggak ada. Yang Akang pegang cuma handphone kan. Terus kayak cara ngubungin ke orang tua, terus kayak gimana Akang bisa beli tiket pulang ke Bandung tuh kayak gimana dengan transportnya, kendaraannya apa, Akang kayak gimana kan? Nah, di situ kan kita kan masih punya uang pegangan gitu itu ya, kita ya tetaplah kita beli lagi pulsa, masih belum zaman di sana ada
WhatsApp atau gimana chat internet nggak ada lah. Saya cuma beli ya ibaratnya pulsa lah gitu kan. Kita ada uang sisa, kita telepon ke orang tua gitu kan. Ya alhamdulillahnya orang tua maupun orang tua saya atau orang tua Yoga ngedukung gitu kan. Transfer lah dia. Karena Akang jujur, Akang Akang kabur dari kapal. Nah itu dia. Kebetulan orang situ gitu kan, dia ada pamannya lah disebutnya gitu ya. Pamannya dia punya rekening gitu kan. Punya ATM. Cuman kalau di sini ATM-nya nggak tahu kayak ATM bukan BRI atau enggak, bukan lah. Entah entah saya lupa lagi om lah gitu ya. Entah ATM apa, dia orang tua pun udah transfer. Nah pada saat mungkin pada akhirnya si orang tua Akang, karena Akang ngobrol ceritain Akang ke kabur di pelarian kapal, akhirnya transfer ke rekening si pamannya orang tadi. Betul, orang pamannya. Nah kebetulan juga itu kapal kan kita kan bawa tahun baru nih. Udah tinggal beberapa hari lagi lah, kalau nggak salah tinggal 2 hari lagi. Itu kapal ada satu-satunya kapal Pelni. Masih di Tayungan kasarnya Kangnya, Akang masih bisa pulang ke Bandung. Ayah kapal Pelni eta. Malahan mah nama juga disamarin. Kita itu ditolong ya, ibaratnya mah ditolong sama keluarga itulah. Jadi nama Akang teh nggak nama Handi gitu, nggak nama Yoga, jadi disamarin namanya. Agar bisa ikut pulang ke Bandung pakai kapal itu. Itu dia. Karena si kapal itu mungkin masih cari-cari Akang. Iya, itu dia. Karena kita pun ibaratnya mah nggak langsung ke kota gitu ya, kita ya di pesisihannya lah. Kita mungkin ya udah percayalah karena dia juga pas kita jujur dia ngasih makan ke kita, dia gimana baik ke kita gitu kan ya. Kita pun ya orang tua udah pada transfer, kita telepon, udah dikirim, dicek lah sama dia, emang udah masuk gitu kan ya, udah masuk, ya udah kebetulan ya mungkin ya udah niat kita pengen balik mungkin ya, adalah itu satu-satunya itu kapal teh. Kapal. Itu ongkosnya berapa Kang pulang ke Bandung? Perkiraan saya kan dari nggak langsung ke Bandung kan, dari Makassar tuh kemana Kang? Kita itu kan dari Dobo ke Ambon tuh beberapa pulau lah, saya nggak terlalu ingat gitu ya. Langsung kita itu saya sama Yoga itu turun di Surabaya itu. Jadi ongkos dari Makassar, dari Dobo itu ke Surabaya teh berapa Kang? Perkiraan ada sampai 2,5 mah. Satu orang 2,5 juta. Anjir. Soalnya kenapa ya, satu saya kan ibaratnya ke calo lah kalau dari zaman sekarang gitu. Lewat calo nggak jauh resmi Akang mah. Soalnya kan saya sama Yoga kan nggak ada KTP. Soalnya kan dari pertama berangkat KTP ditahan. 2,5 juta. Nah Akang pada akhirnya Akang bisa naik ke kapal itu. Terus pas di kapal itu, tapi Akang masih pegang uang atau benar-benar uang udah habis atau kayak gimana? Enggak sama sekali, sepeser pun saya enggak pegang uang, saya udah. Pas setelah masuk ke kapal itu teh Akang enggak pegang uang sama sekali. Enggak sama sekali. Saya udah terus terang sama yang bantu saya gitu ya. Sama yang di rumah cuma ditanpa segini, sudah itu uang cuma segini lah, ibaratnya cuma buat tiket balik gitu Pak. Dianterin lah singkat ceritanya sama orang itu sambil ya sembunyi-sembunyi lah. Masih sembunyi-sembunyi juga ya Kang. Itu teh sembunyi-sembunyi teh setelah berapa hari dari kapal itu pergi Kang? Dari kapal Akang pelayaran Cumi itu? Ada sehari mah. Sehari kapal pelayaran Cumi Akang pergi, Akang naik kapal Pelni itu dengan harga 2,5 juta, itu pun secara sembunyi-sembunyi. Itu dia. Jadi pas saya udah naik kapal Pelni, enggak langsung ditinggalin sama orang itu, enggak. Masih dipantau terus sampai naik kapal. Sampai naik kapal, sampai udah naik kapal kita ditemenin sama dia. Ingat Kang, Bapak saha? Siapa gitu aslinya nama-nama ya orang Dobo ya entahlah gitu, saya udah lupa ya Kang. Gitu kan. Nah, kan itu perjalanan berapa hari Kang dari Makassar sampai ke Dobo? Saya dari Dobo sampai ke Surabaya hampir 9 hari ada. 9 hari. Nah, selama di 9 hari di kapal itu kan Akang nggak punya uang sama sekali nih. Terus kayak makan minum Akang kayak gimana Kang selama di kapal itu? Jujur aja saya sampai ya ibaratnya mah maaf ya tong sampah gitu kan ya. Tong sampah ya seadanya ya, orang-orang yang sisa-sisa makanan kita ya udah itu gitu kan. Mau ngerokok ya jujur ya, saya juga ya, saya Yoga mungkin suka ngerokok ya, bisa orang kutung-kutung rokok lah disebutnya gitu ya di kapalnya. Jadi selama 9 hari itu Akang untuk ganjal perutnya Akang kayak
kokoreh merenya kalau di sampah bisa disebut itu sampah. selama 9 hari. Enggak selama 9 mungkin karena saya karena terlalu sering mungkin ya tong sampah yang cari makan mungkin ya. Ketemulah sama yang suka yang narikin sampah. Oh. Ya dia ngerti lah Pekerja sampah di kapal itu. Dia yang sampai Akang kenal sama orang yang kerja di kapal itu, tukang sampahnya merenya Kang nggak sana sampah sampah tukang narikan sampah dibalik mah udahlah jangan kayak gini, udah ikut sama saya. Dibawalah kayak ke tempat koki, tempat ke dapur lah Kang. Dapur ibaratnya begitu. Emang kita juga ya mau nggak mau lah ibaratnya makan makanan sisa yang sisa orang. Nah itu dia kayak dikresekin, pasti kan kadang ya dibungkus ala kadar ya. Yang penting kita ya terima kasih lah gitu kan ya. Yang kita bisa makan, bisa gimana gitu kan. Tapi Akang tuh sakit sama sekali Kang pas 9 hari kasarna. Sorry nyakalnya Akang makan sampah selama 9 hari Akang teka rasa siga sakit perut atau kumaha gitu Akang? Enggak. Kalau misalkan dia paling ya mulus-mulus sedikit ya gitulah, tapi sampai ini mah enggak. Alhamdulillah enggak sampai lah kayak gitu kan. Ya singkat cerita ya kita sampailah gitu kan di Surabaya gitu ya. 9 hari di kapal peri itu Akang tidak punya uang sama sekali, makan dari kokoreh di sampah kasarna Kangnya. Hayang ngarokok Akang ngorehan kuntung terus batur. Era Kang. Ya sebutin jujur. Ya tapi udah tahu lah mungkin ya. Ya jujur ya malu gitu. Malu tapi dah kumaha deui Kang. Kumaha deui ya. Nah, rencana cuma satu, pengen pulang. Bandung aja. Gitu dia. Nah, Kang singkat cerita Akang mungkin sampai ke Surabaya. Di Surabaya teh kan Akang udah nggak punya uang sama sekali. Betul. Tah otomatis Akang teh harus punya ongkos merenya ke Bandung naik bis. Tah Akang kumaha Akang eta teh? Sama, hampir sama kayak di Dobo, cuman ibaratnya enggak setakut kita di Dobo. Kasarnya udah deket lah nya di Surabaya ke Bandung. Gitu. Ibaratnya masih bisa. Masih di Pulau Jawa lah sarua mereka. Ya, itu bisa pakai mobil lah ibaratnya enggak pakai perahu atau gimana gitu ya. Saya sama juga ya sempat ya ngamen lah gitu kan. Oh, sempet Akang pas di Surabaya teh ngamen. Pakaian masih tetap sama. Itu sama. Teu mandi kan. Teu mandi sama sekali. Aduh. Jorok oge sak. Aslinya. Da kumaha deui Kang keadaan. Ya, tah. Akang sampai di Surabaya, terus kan Akang teu boga ongkos oge Kang hendak pulang ke Bandung teh. Terus kumaha Kang? Ada. Jadi orang tua yang nelponin kita selama perjalanan pun orang tua selalu ngabarin telepon masih tetap terus ngabarin kita. Saya prinsip paling kan suka ada kan pemberitahuan misalkan kita berarti di pelabuhan apa kita nyampe mana gitu kan selalu ada kita pemberitahuan. Pas di Surabaya mah tapi Akang udah inget itu hari apa bulan apa perasaan mah pas bulan inget meren kan Akang punya handphone teh ya. Kalau nggak salah mah Januari tanggal berapa? Tanggal 10, 11 tanggal 12-an ada lah. Tanggal 12-an pas di Surabaya. Enggak. Tanggal 16. Tanggal 16 masih ingat. Tanggal 16 hari Kamis kalau nggak salah. Hari Kamis tanggal 16. 2018. Tah kan Akang di Surabaya nih. Otomatis teleponan sama orang tua tadi kan kata Akang, terus orang tua pasti transfer lagi nih untuk biaya Akang pulang ke Bandung. Tah Akang transfernya lewat ke mana? Nah itu dia. Ya saya juga kan ya hampir sama mungkinnya kayak di Dobo gitu ya. Minta-minta kepercayaan lah yang kita benar-benar percaya gitu ya. Dan tetap namanya mungkin orang sini juga mungkin kalau kayak orang yang nggak kenal minta tolong mungkin langsung jauh atau gimana gitu kan. Komodi kayaan si gembel kasarnya kan. Kita pakai sendal, baju cuman berarti ya itu doang gitu kan. Ya akhirnya kata si Yoga udah nih mending minta tolong ke satpam gitu kan, coba satpam mah percaya nih rumah. Akhirnya adalah salah satu satpam gitu dia. Dia mau lah ibaratnya mah sok aja transfer gitu kan. Dimintain tolong gitu kan. Telepon lah orang tua saya gitu kan, dikasihnya ke satpam. Nomor rekening si satpam itu. Betul. Dan gua ditransfer ya udah gitu kan, dikasihin ya seenggaknya kita juga ya terima kasih lah ke satpam itu gitu kan ya. Kita bisa makan Kang setelah ditransfer rumah. Itu dia betul, kita bisa ngerasain. Langsung bisa ngerasain hokben meren Kang ya. Udah. Mau lagi kita hokben. Nah, ya itu
udahlah gitu kan, kita balik lagi lah ke terminal gitu. Kita di terminal udah kita pesen tiket gitu kan, cuman tiket udah perjanjian sama Yoga kan, kita nggak langsung balik ke Bandung gitu kan, kita ikutlah ke Cirebon dulu. Ke Cirebon ke rumahnya Yoga. Oh, jadi Akang nggak langsung ke Bandung, ke rumah si Yoga dulu Akang. Iya. Singkat cerita kita nyampe lah ke rumah Yoga gitu kan, ya biasalah suka duka keluarga gimana gitu, lihat anaknya perjalanan gimana kayak gimana gitu ya. Saya sempat nginep di rumah Yoga 2 hari lah gitu kan, udah 2 hari. Nah Yoga juga katanya pengen ikut lah ke Bandung gitu kan, pengen tahu ya. Nah seperjuangan merenkangnya orang kudu apa meren si Imas Andi ke Bandung. Ya, waktu orang bisa ulin ke Bandung merenya kan. Iya betul. Singkat cerita Akang sampai ke Cirebon ke rumah si Yoga. Nah Akang kan nginep beberapa hari di rumah si Yoga, terus Akang pulang ke Bandung. Nah gimana Kang? Ya mungkin hampir sama lah keluarga saya juga gitu kan, hampir sama kayak keluarga Yoga gitu kan, ya senang ada gitu kan, sedih ada gitu kan, kok anak saya bisa sampai kayak gini gitu kan, ya nggak kebayang lah ibaratnya mah gimana tuh ya perjalanannya kayak gimana gitu ya. Terus Akang setelah sampai ke Bandung, Akang ketemu sama orang tua, sanak saudara, merenkangnya. Kumaha sih perasaan Akang? Entah eta aduh sedih atau kumaha sih? Ya sedih, pastilah sedih gitu kan, apalagi kan saya pemikirannya udah mungkin di sini gitu kan, saya sempat mikir kayak gitu ya, mungkin di sini lah akhir hidup saya gitu kan ya. Ya Tenyangka merenya Kang Akang bisa nepi balik di ka Bandungnya, meskipun tadina Akang teh meureun berpikirna anjir ketika orang balik ke Bandung teh orang boga duit loba. Tapi pada akhirnya Akang pas datang ke Bandung teh mau duit seperak-perak acan, malahan jadi menang kasusah lahnya anjir Kang, selama Akang eta dari perjalanan Akang di Dobo ke Surabaya, di Surabaya ke Bandung memang bener-bener berpisan karena cek Akangnya tadi Akang ngesampaikan ke makan sampah atau naon nanya gitu. Tah sedih merenya Akang pas datang ke Bandung teh. Udah sedih, pasti sedih. Nangkep kolot Kang minta hampura. Saya minta hampura gitu. Saya sampai ke sujud lah ke orang tua gitu ya hampura lah gitu ya, mungkin naon sih itu Andi sampai ke kieu gitu kan ya, kumaha gitu kan ya. Ya orang tua juga ya yang penting ya udahlah gitu kan, udah yang penting mah Andi selamat gitu kan, bisa nyampe rumah gitu kan ya, udah yang penting jangan sampai kayak gitu lagi gitu kan. Oh, tapi Akang pas ketika datang ke Bandung teh Akang teu ngarasa siga anu stres atau kumaha Kang? Atau Sempet biasa we atau kumaha? Sempet Stres gitu Kang, Akang bumpang ke jeung jelema atau kumaha? Saya hampir 2 minggu lah ngeram di rumah. Ngeram di rumah teu ka mana-mana. Sambil Benar-benar kaki saya juga gitu kan, saya kan adalah rasa malu gitu ya sebenarnya gitu ya. Saya balik perantauan tapi kok malah teu meunang naon gitu Kangnya, nya kasarna omongan tetangga kan seukeut nya Kangnya. Selama-lama orang ngarantau tadina ekspektasi Akang menang duit gede tapi balik kalkah menang kapeurih hungkul Kang. Jadi Akang benar-benar ngerem ya di rumah. Saya benar-benar emang selama 2 minggu lah sambil saya nyembuhin kaki saya juga gitu kan ya. Emang saya suka keluar, cuman saya nggak ikut ngobrol sama yang lain gimana enggak. Emang banyak juga teman-teman saya tetangga pada ke rumah gimana gitu kan. Cuman ya dibilangin mah saya udah balik lah gitu kan, udah diceritain perjalanan saya di Dobo ke Bandung gimana enggak gitu. Reaksi orang tua Akang pada saat itu kumaha Kang? Nangis kayaknya. Ya saran saya gitu ya buat semua. Nah, Kang, pesan-pesannya untuk orang-orang yang belum pernah mencoba di pelayaran ini apa sih yang Akang mau sampaikan? Mungkin nggak semua pelayaran teh seperti itu meureun Kangnya, karena mungkin Akang mah pas kebenaran kena apes nawe hungkul meureun Kang. Nah, barangkali pesan-pesan Akang terus harus seperti apa sih kalau memang benar orang-orang yang ingin coba berlayar seperti Akang kayak gitu harus seperti apa? Harus itu yang resmi atau kayak gimana Kang? Boleh pesan-pesannya Kang buat teman-teman kita? Saya ya pribadi saya sendiri ya, jangan gampang terpercaya sama omongan calo. Namanya calo nggak akan mungkin ibaratnya ngasih yang susah, pasti semua awal aja manis di awal aja meren. Awal manis gitu kan. Jangan terpedaya mau omongan calo itu, mau kita digaji berapapun kita dikasih apapun, jangan pernah sampai mau lah. Karena kenapa? Yang saya alami pribadi sendiri semua itu bohong.
apa yang dijanjiin manis dari awal sampai saya sekarang kayak gini, janganlah. Dari kasarnya meskipun kalian nganggur atau gimana, Mending cicing di Bandung ya Kang ya. cicing di Bandung. Mending jadi pengangguran ya daripada siga akang. Daripada harus Oke. ikut ini mah. Oke. Jadi brother-brother, buat kalian yang mungkin ada minat untuk di pelayaran, pikirkan dulu terlebih dahulu lah. Jangan sampai akang seperti si Kang Handi inilah. Kasarnya ini mah Kang Handi mah contoh yang kurang baiknya mungkin ya. Mungkin itu Kang pesan-pesannya. Itu Bang. Oke, jangan sampai ulah kabitah ku duit saeutik ya, brother. Mungkin itu merenya Kang ya pesan-pesannya. Jadi buat kalian sagede-gede rezeki lebih baik di lembur sorangan. Jadi enak mah cheers lah we Kang. Oke. Oke. Oke Kang Handi, hatur nuhun pisan Siap. atas waktuna. Akang nyempetkeun waktu ka dieu. Sukses terusnya Kang ya. Amin. Omat Kang ulah kabitah ku duit gede Kang. Eta pokoknya. Hatur nuhun buat brother-brother yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Like juga oke. Jadi pada intinya tujikane enjoy your life.